Junanku pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha besar dan maha mulia, terima kasih Bapa, hanya karena anugerah dan kasih-Mu Bapa, kami boleh ada sampai dengan saat ini. Terima kasih sebelum kami beristirahat di malam hari ini. Masih ada waktu dan kesempatan untuk kami boleh mendengar, boleh belajar daripada kebenaran firman-Mu Bapa. Kami rindu untuk dibentuk, bahkan untuk semakin hari, semakin mengenal, bahkan semakin mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Bapa di dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang boleh menjadi pelaku firman, sehingga firman itu sungguh-sungguh boleh hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Yesaya 64 ayat 8. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Judul renungan bagi kita pada saat ini adalah Tuhan pembentuk hidupku. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, permainan video The Legend of Zelda, Ocarina of Time dari Nintendo dianggap sebagai salah satu permainan terbaik yang pernah diproduksi dan telah terjual lebih dari 7 juta kopi di seluruh dunia. Permainan itu juga ikut mempopulerkan ocarina, sebuah alat musik kuno berukuran mungil yang terbuat dari tanah liat dan berbentuk seperti kentang. Ocarina tidak kelihatan seperti alat musik pada umumnya. Orang memainkannya dengan meniup bagian ujungnya sambil menutup lubang-lubang pada permukaannya yang tidak lazim. Ketika dimainkan, ocarina menghasilkan bunyi indah yang sangat menenangkan sekaligus menyentuh kalbu. Pembuat ocarina mengambil sebongkah tanah liat, membentuk, memanaskan, dan mengubahnya menjadi sebuah alat musik yang luar biasa. Demikianlah hidup kita di tangan Tuhan, akan menjadi hasil karya yang indah. Hidup kita sesungguhnya hanyalah tanah liat biasa yang diambil dan dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi sebuah bejana indah yang bernilai tinggi. Namun, dalam perjalanan dari tanah liat menjadi sebuah bejana yang indah, ada proses yang harus kita lalui. Seperti tanah liat, kita mungkin mengalami tekanan lewat masalah dan tantangan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan juga akan membuang bagian-bagian yang tidak perlu di dalam hidup kita. Mungkin ada kebiasaan, sifat, atau perilaku kita yang perlu dikikis habis agar hidup kita dapat dibentuk dengan indah oleh Tuhan. Kita harus belajar untuk setia melalui setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Kita harus tetap sabar dan taat pada firman-Nya. Sahabatku, jangan pernah merasa ragu atau bimbang, apalagi menyerah saat mengalami masalah dan pergumulan. Tetaplah bersabar, taat, dan setia mengikuti proses pembentukan Tuhan. Percayalah, Anda berada di tangan yang tepat dan hidup Anda akan dibentuk Allah begitu indah sesuai dengan rencananya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, ini kami umat-Mu yang Engkau kasihi. Bentuklah hidup kami sesuai dengan rencana-Mu. Kuatkanlah hati kami ya Roh Kudus, agar kami tetap taat dan setia di dalam setiap pergumulan dan tantangan yang harus kami lalui. Kami percaya Engkau akan membentuk hidup kami menjadi bejana indah bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih atas pengampunan-Mu yang tidak pernah berakhir di dalam hidup kami. Ya Bapa, sertailah istirahat kami di malam hari ini. Biarlah kami dapat tidur dengan nyenyak, karena kami percaya hidup kami ada di dalam tangan yang tepat penjunan kami.
Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagaikan bejana di tangan penjunan, demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut rencana dan kehendak-Mu, oh Tuhan, di hidupku. Aku pun kan setia dalam panggilan kudus-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah setia. Sejak dulu Engkau selalu ada menyertai aku. Engkau Raja, Engkau Tuhan, bertatalah dalam hatiku. Takkan pernah sedetik pun ku serahkan hidupku kepada yang lain selain Kau, Yesus penjunanku. Engkau Raja, Engkau Tuhan, bertatalah dalam hatiku. Takkan pernah sedetik pun ku serahkan hidupku kepada yang lain selain Kau, Yesus penjunanku.